Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlili Regita Kilby, mahasiswa di Universitas Cyber Asia untuk program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan resume jurnal penelitian dengan judul Jurnal Analisis Portofolio Saham sebagai dasar pertimbangan investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus penggunaan model indeks tunggal saham pada LQ45 oleh Entar Sutisman pada tahun 2013. Presentasi ini diberlakukan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Baiklah, langsung saja. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menuntut setiap investor untuk melakukan investasi dengan tepat, sehingga tingkat pengembalian atau pendapatan yang merupakan tujuan utama masing-masing investor dapat tercapai sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Ada istilah, wise investor do not put all their eggs to just one basket. Filosofi inilah yang akhirnya mengilhami para investor untuk melakukan diversifikasi saham yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang mereka tanggung dengan harapan apabila suatu nilai saham jatuh sedangkan nilai saham yang lain naik, maka kerugian bisa diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh. Risiko pada investasi tersebut timbul karena adanya ketidakpastian di masa yang akan datang, dan alat analisa yang dapat membantu para investor untuk melakukan investasi saham adalah portofolio saham. Objek penelitian dari jurnal ini adalah saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008 sampai dengan periode 2011. Indeks LQ5 terdiri dari 45 saham paling liquid yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Penelitian ini membahas masalah bagaimana membentuk portofolio saham yang optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. Portofolio optimal adalah portofolio yang memberikan keuntungan tertinggi dengan risiko tertentu atau keuntungan tertentu dengan risiko rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentukan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal pada saham-saham indeks LQ45. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah model indeks tunggal. Populasinya yaitu saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ5 dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Sampelnya adalah 18 saham yang memenuhi kriteria seperti likuiditas, pembagian dividen, dan stabilitas mencatatkan di indeks LQ5. 18 saham sampel itu yaitu adalah Astra Argo Lestari, Aneka Tambang, Astra Internasional, Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, PT Bank Mandiri, PT International Nikel Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, PT Indosat, PT Medco Energi Internasional, PT Perusahaan Gas Negara, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Holcim Indonesia, PT Timah, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bakri Sumatera Plantation, dan PT United Tractors. Teknik analisis yang digunakan yang pertama ada regresi linear berganda untuk menentukan hubungan return saham dengan return pasar. Lalu ada perhitungan excess return to beta untuk memilih saham yang membentuk portofolio optimal. Teknik lain ada penghitungan cut-off point untuk menentukan saham yang masuk ke dalam portofolio optimal dan juga menentukan proporsi dana optimal dari saham-saham yang terpilih pada sampel LQ45 tersebut. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini. Yang pertama, untuk membentuk
portofolio optimal itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah tingkat keuntungan, menghitung tingkat keuntungan atau actual return. Dari tabel yang telah ada di layar, hasil perhitungan dari tabel ini menggambarkan adanya capital gain atau capital loss dari suatu saham pada periode tertentu. Capital gain adalah selisih positif antara harga beli dengan harga jual, sedangkan capital loss adalah selisih negatif antara harga beli dengan harga jual. Pada tahun 2008, 17 dari 18 perusahaan yang menjadi sampel penelitian mengalami capital loss. Hal ini menandakan bahwa krisis ekonomi yang melanda benua Eropa pada tahun 2008 sangat berdampak pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Tahapan yang kedua menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. Dari tabel dapat diketahui bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan dari PT Bank Danamon, PT Indosat, PT Medco Energi International, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Bakri Sumatera Plantation tidak memenuhi syarat dalam pembentukan portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal karena memiliki expected return sekuritas kurang dari 0. Sedangkan 13 sampel yang lainnya memenuhi salah satu syarat pembentukan portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal karena memiliki expected return sekuritas lebih dari 0. Tahap yang ketiga yaitu menghitung tingkat pengembalian pasar atau return market. Dari tabel diketahui bahwa return market sebesar 0,64 dengan expected return market sebesar 0,32 atau 32%. Besarnya tingkat pengembalian pasar sangat fluktuatif. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pasar selalu berubah-ubah sesuai dengan volume dan frekuensi perdagangan sahamnya. Untuk yang keempat, menghitung tingkat return bebas risiko. Rata-rata tingkat return bebas risiko suku bunga bebas risiko yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar 7,06%. Yang kelima, menghitung analisis regresi. Analisis regresi dimaksudkan untuk memperoleh nilai alfa dan beta yang membentuk persamaan dari dua variabel, yaitu variabel dependent returns atau return sekuritas dan variabel independent atau return market. Hasil regresi pada tabel di atas menunjukkan bahwa 9 sampel merupakan kandidat portofolio optimal dengan tingkat signifikansi kurang dari 5%, yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Tahapan selanjutnya yaitu seleksi saham dengan model indeks tunggal. Untuk seleksi saham ini ada dua tahap. Yang pertama, excess return to beta. Analisis portofolio optimal akan sangat dimudahkan dengan menentukan terlebih dahulu nilai dari excess return to beta, yang berarti mengukur kelebihan relatif terhadap satu unit risiko yang dapat didiversifikasi dengan diukur dengan beta. Dari tabel yang sudah ada, menunjukkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara memiliki nilai ERB terendah, yaitu sebesar 6,349%. Hal ini disebabkan karena nilai expected return dari PT Perusahaan Gas Negara yang rendah, yaitu sebesar 13,869% dengan beta 1,072. Nilai excess return to beta tertinggi dimiliki oleh PT Astra Argo Lestari sebesar 87,766%. Karena nilai saham PT Astra Argo Lestari memiliki expected return yang besar, yaitu 86,491% dengan beta 0,905. Untuk tahap kedua, menentukan titik pembatas atau cutoff point. Portofolio yang optimal akan berisi saham-saham yang mempunyai IRB tinggi, sehingga diperlukan sebuah titik pembatas atau cutoff point untuk menentukan batas nilai IRB
yang dikatakan tinggi. Dari hasil perhitungan yang telah ada, saham yang memiliki nilai cut-off point terbesar yang praktis menjadi cut-off point tertinggi adalah saham PT Perusahaan Gas Negara. Sehingga dalam penelitian ini, saham-saham yang membentuk portofolio optimal adalah saham PT Astra Harga Lestari, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Sentral Asia, PT Astra International, PT United Tractors, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Bank Mandiri. Untuk selanjutnya, tahapan terakhir dalam pembentukan portofolio optimal yaitu menentukan proporsi dana portofolio optimal itu sendiri. Setelah melewati tahapan-tahapan membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal, didapatkan 7 saham pembentuk portofolio optimal yang selanjutnya akan ditentukan proporsi dana dari masing-masing saham untuk membentuk portofolio optimal. Dari tabel ini, diketahui bahwa proporsi dana saham terbesar pembentukan portofolio optimal adalah saham Bank Sentral Asia sebesar 82,03%. PT Astra International menjadi yang terbesar kedua, yaitu sebesar 8,31%. Kemudian Bank Mandiri sebesar 4,32%, PT United Tractors sebesar 3,30%, PT Indofood Sukses Makmur sebesar 1,45%, PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 0,54%, dan yang terakhir PT Astra Harga Lestari sebesar 0,05%. Setelah portofolio optimal dibentuk, selanjutnya kita harus menghitung return, ekspektasi, dan risiko portofolio optimal. Tingkat pengembalian portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat hasil pengembalian masing-masing saham dalam portofolio dengan penimbang yaitu besarnya proporsi dana. Untuk membentuk suatu portofolio optimal, investor perlu mengetahui beberapa return yang akan diperoleh atau risiko yang akan ditanggung dari portofolio tersebut. Dari perhitungan ini tabel, besarnya return ekspektasi portofolio yang akan diperoleh dari investor adalah 0,4782 atau 47,82%. Risiko portofolio yang ditanggung lebih kecil dari return ekspektasi, yaitu 0,02302 atau 2,30%. Nilai expected return dari portofolio yang terbentuk adalah sebesar 47,82% dengan risiko portofolio sebesar 2,30%. Risiko portofolio tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko market, yaitu 32%. Hal ini menunjukkan bahwa investor pada saham suatu perusahaan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada investasi pada sekuritas bebas risiko. Meskipun risiko yang ditanggung juga lebih besar, dan disinilah portofolio memiliki peranan penting, karena melakukan portofolio maka akan mengurangi risiko yang akan ditanggung oleh investor. Jadi kesimpulan dari jurnal penelitian ini yang pertama adalah metode indeks tunggal dapat membentuk portofolio optimal pada saham LQ45 yang memberikan nilai keuntungan tertinggi pada tingkat risiko tertentu dan tingkat keuntungan tertentu pada tingkat risiko terendah. Yang kedua, titik pembatas atau cut-off point yang dihasilkan adalah sebesar 68,25 dengan excess return to beta sebesar 6,3495. Saham yang memiliki nilai IRB lebih besar dari cut-off point menjadi kandidat portofolio optimal. Saham-saham yang menjadi kandidat tersebut adalah PT Astra Harga Lestari, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Sentral Asia, PT Astra International, PT United Tractors, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Bank Mandiri. Yang ketiga, 7 sampel yang terpilih dalam penelitian ini merupakan saham optimal karena memiliki nilai excess return lebih dari 0 dan excess return lebih dari return ke beta dan juga signifikansi di bawah 5%. Yang menunjukkan variabel bebas
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan yang keempat, proporsi dana saham pembentuk portofolio optimal adalah Bank Sentral Asia dengan 82,03%, PT Instansi Nasional sebesar 8,31%, Bank Mandiri sebesar 4,32%, PT United Tractor sebesar 3,30%, PT Indofood Sukses Makmur sebesar 1,45%, PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 0,54%, dan PT Astra Harga Lestari sebesar 0,05%. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu tingkat pengembalian yang diberikan oleh portofolio optimal yang terbentuk adalah sebesar 0,47% dengan risiko sebesar 0,23%. Nilai return ini lebih besar daripada return pasar yaitu sebesar 0,32 yang membuktikan bahwa diversifikasi saham akan memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan risiko yang dihadapi. Baik, itu tadi penjelasan saya terkait dengan jurnal analisis saham LQ45 dengan menggunakan model indeks tunggal hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu saya dalam memenuhi tugas akhir semester mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.